Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan Kakak Sabila Channel. Di video kali ini Kakak Sabila mau main atau nginap di Bogor nih. Kita mau nginap di hotel di daerah Bogor. Ini masih di wilayah Gunung Gelis ya. Jadi kalau kakak mau ke sana, ini jalannya anti macet-macet klub ya, karena ini jalannya jalan yang jarang dilewatin orang. Kalau mau ke puncak jalan alternatif ini, tapi banyak kan kemarin yang lewat kendaraan sepeda motor ya. Karena beberapa hari ini cuaca di daerah Bandung, di daerah puncak itu kurang bersahabat untuk camping. Ya kemarin di daerah Pangalengan, di daerah Ciwidey itu pohon-pohon pada tumbang ya, di daerah Nyampai itu juga banjir. Jadi kemarin kita stop dulu untuk camping karena kita utamakan untuk kenyamanan dan keselamatan ya. Dan ini kita mau sampai nih, kita lewat jalan Bogor Selatan ya, kita keluar di Sumarekon, kita lewat Sumarekon. Untuk jalan ke hotel ini sebenarnya banyak jalannya, tapi kemarin kita dilewatin Sumarekon karena relatif lebih lancar. Bisa dilihat kakak di sini mobil jarang banget, yang lewat kebanyakan motor ya. Dan ini 1 minggu atau 2 minggu setelah Lebaran, di hari kemarin Paskah ya, libur Paskah. Jadi ini pas di long weekend banget, Jumat libur ya, Sabtu Minggu ini kita berangkat habis sholat Jumat. Jadi jalannya benar-benar lancar nih, itu bisa dilihat. Dan jalanannya itu rapi, bagus di Sumarekonnya. Tapi ketika nanti mau mendekati area hotel, memang ada beberapa jalan yang rusak ya. Nah ini kita melewati jalanan Sumarekon perumahan ya, nanti kita tembusnya ke arah Gunung Gelis atau ke Megabendung Puncak. Jadi kemarin ada acara keluarga di daerah Gunung Gelis ya, kita kumpul silaturahmi di sana karena kemarin Lebaran kita nggak dapet villa, nggak dapet tempat untuk keluarga yang ada di sana. Jadi baru bisa diadakan setelah hari Paskah ya, untuk keluarga besar. Dan kalau keluarga inti kemarin acara sudah, cuma kalau untuk keluarga besar ini belum. Jadi kemarin kita dapat tempat di daerah Gunung Gelis ya, villa. Cuma karena dapatnya di hari Sabtu, dan hari Sabtu kayaknya macet. Jadi kita pikir gimana kalau kita berangkat hari Jumat dan kita coba nginep di hotel dulu. Baru setelah itu kita ke villanya di hari Sabtu ya, dekat-dekat daerah sana juga cari hotelnya, jadi nggak terlalu kena macet ya. Dan kemarin dari villa ke hotel itu deket banget. Nah ini kita sudah mau sampai. Ini sebelah kiri kita tempat yang lagi viral, tempat yang baru buka, namanya The Nice Playland Gunung Gelis ya. Jadi ini ada tempat bermain wahana anak-anak. Jadi dia banyak wahana, ada perosotan warna-warni. Dan ini sempat macet di sini karena ini ada di depan kita ada orang bingung mau ke kiri tapi kelewatan, jadi kehambat ya. Dan ini kita udah mau sampai hotelnya. Jadi hotelnya itu cuma sekitar 500 meter dari Kopinako, dan tempat yang tadi saya sebutkan ya, itu The Nice Playland Gunung Gelis itu cuma sekitar 500 meter saja. Jadi di daerah hotel ini banyak tempat hiburan. Dan kalau kakak mau kesini nggak nginep di hotel juga bisa. Kakak bisa berenang di sini dengan membayar, kalau weekend itu 25.000, kalau weekday itu 20.000 ya, kemarin keterangannya seperti itu. Dan kita sampai di hotelnya kita ini, namanya Hotel Bed Kesegaran Teresa Senior Living dan Resort. Ini di Jalan Raya Golap Gunung Gelis, nomor 103 Gado, Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi karena kemarin kita cari hotel yang dekat dengan villa ya, kita nggak tahu kalau hotel ini ternyata juga digunakan untuk syuting film atau sinetron ya. Jadi banyak set-set peralatan yang ada di sana, dan itu banyak artis-artis juga yang berseliweran di depan kita ya. Jadi ini campur sama tamu hotel ya. Kemarin ada artis ya, mungkin kalau kakak tahu itu lagi diwawancara di depan hotelnya, kakak bisa lihat. Nah itu lagi diwawancara dianya, cuma saya nggak bisa zoom karena ya nggak enak ya waktu itu. Nah ini tempat parkirnya seperti ini. Jadi tempat parkirnya nih di sepanjang jalan ini ya, dan ini campur sama parkir kru artis ya, yang ada lagi syuting di sini. Nah ini pada parkir di sini, dan untuk parkir motor ada di sini nih tuh. Jadi kakak yang bawa motor parkirnya juga nggak jauh ya dari hotel.
Yang PR adalah ke kolam renang. Jadi kalau mau ke kolam renang kita harus keluar dulu dari hotel, nggak keluar dari pagar maksudnya ya, tapi dari gedung utamanya. Dan kita jalan sekitar 200 meter ke arah kolam renangnya ya. Dan untuk penampakan hotel dari depannya seperti ini ya. Nah ini dia. Nah di depan itu ada Astrada, ada sutradara lagi duduk-duduk baca-baca naskah ya. Jadi kita kayak berasa lagi ikut syuting juga ya di situ ya. Nah ini nama hotelnya Bed Kesegaran Teresia ada di sini ya. Jadi memang peruntukannya untuk hotel ini menurut info yang saya terima ini sebenarnya bukan untuk hotel tadinya awalnya, tapi untuk panti. Tapi karena banyaknya permintaan penginapan hotel, jadi mereka membuka untuk penginapan hotel juga ya. Nah ini gedungnya bagus banget ya, karena kemarin kita sempat lewat waktu kita nginep di mana di daerah sini ya. Ini sempat lewat dan memang dipakai buat sinetron dari zaman dulu ya, dari tahun 2019 itu pas COVID itu udah dipakai. Nah untuk lobbynya seperti ini atau front office-nya kita lapornya di sini ya sebelum kita ke ruangan kita. Kemarin untuk check-in-nya itu jam 2 siang dan check out-nya jam 12 siang ya. Jadi untuk check-in-nya jam 2 siang. Jadi kakak kalau datang ke sini ke pagian, mungkin kakak bisa main dulu ke Kopinako atau ke tempat playground yang ada di dekat-dekat hotel sini ya, yang tadi viral ya. Atau kakak mau langsung berenang juga bisa di sini karena sudah gratis ya. Jadi tidak perlu bayar lagi. Untuk kolam renangnya itu besar banget. Nanti di videonya saya sertakan setelah kita lihat kamar kita dulu ya. Nah untuk kursi-kursinya ada di sini, kakak bisa lihat kursi-kursinya nggak banyak ya, jadi hanya beberapa saja. Tapi untuk check-innya kemarin ya nggak terlalu lama ya, kita lamanya karena nunggu jam 2-nya itu ya, nunggu jam 2. Jadi kita kemarin nunggu check-in sambil nonton syuting sinetron yang lagi buat ya di situ ya, dekat-dekat area lobbynya. Nah ini di area belakangnya, ini syutingnya kemarin di sini nih, di belakang-belakang sini ya. Nah ini kita mau ke kamar ya. Ini kamar kita sudah dapat di lantai paling bawah. Kamar yang kita dapat ini ada di bawah dari lobby, jadi kita turun pakai lift atau tangga. Nah ini kita ke kamar yang kita tuju. Kamar yang kita tuju adalah B1106. Untuk kunci kamarnya ini sudah cut ya, udah kartu cardless, jadi nggak pakai kunci manual lagi, jadi tinggal tempel aja langsung kebuka ya. Dan untuk bagian dalam dari kamar kita ya seperti ini pintu bagian dalamnya. Nah ini minusnya kalau dari dalam itu, dari luar kalau orang lewat bolak-balik kelihatan itu ya, cuma memang di blur, nggak terlalu bening ya, tapi kalau ada orang lewat kelihatan ada bayangan gitu. Nah ini tipe kamar kita, tipe kamar ekonomi B, 4 single bed. Jadi di kamar ini ada 4 single bed ya. Dan ini di sebelah pintu ada tempat cuci tangan ya, ada meja untuk naruh-naruh barang. Di situ juga ada gelas untuk sikat gigi, kumur ya, dan ada tempat sampah, ada rak-rak untuk nyimpan barang kita di situ. Di sini juga disediakan tisu ya, dan di situ juga ada untuk peralatan sikat giginya sudah disediakan ya. Ada 4 sesuai dengan kapasitas kamar, dan sarapan kita juga dapat 4 sesuai dengan kapasitas kamar ya. Jadi nggak perlu tambah lagi. Makanya kita ambil kamar ini karena dia ada 4 bed ya, dan sarapannya untuk 4 orang. Jadi nggak rebutan untuk tempat tidurnya ya. Ada kaca yang lumayan besar untuk kita mau ngaca, mungkin ya, ini senangannya ibu-ibu ya, senangannya wanita. Dan untuk AC-nya ada di sini ya. Ini AC-nya AC sentral, jadi nggak pakai remote, tapi ada pengatur suhunya di sini, dan untuk nyalakannya juga di sini tuh ya. Jadi ini AC-nya AC sentral. Untuk dingin pasti AC sentral dingin banget ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi untuk kedinginan dari AC sentral. Cuma minusnya kamar ini dia nggak punya jendela ya. Untuk Kakak Sabila ini kamarnya kemarin nggak ada yang dapat jendela. Kalaupun dapat jendela itu pemandangannya nggak ada ya untuk yang tipe kamar ini. Nah di sini juga ada lemari yang besar ya untuk naruh-naruh barang ya, untuk nyimpen barang nih itu ya.
kita dapat 2 lemari ya. Lemarinya ada 2, satu di sini, satunya nanti di sebelah sana ya. Dan di sebelah lemari ini terdapat kasur tipe twin bed ya. Ini ada 2 di sini, dan di tengahnya ini ada nakas ya untuk naruh-naruh HP ya, atau barang-barang peralatan make up ya. Nah, bisa taruh di situ. Dan sebelahnya lagi ini ada komplementari untuk minuman ya. Ya, 4 air mineral, teh, kopi, gula, serta slipper sudah di situ, dan sudah disediakan juga untuk pemanas airnya, kettle-nya. Dan terdapat twin bed lagi sebanyak 2. Jadi untuk kapasitasnya 4 orang ya, dan situ juga ada lemari lagi di ujung. Ya, sayangnya di sini TV-nya itu ada di tengah, dan itu TV-nya masih TV kabel, jadi belum smart TV ya. Jadi kita nggak bisa nonton YouTube, Netflix dan lain-lain. Jadi ini TV-nya masih pakai decoder gitu ya, masih TV lama, belum smart TV. Dan untuk WiFi di hotel ini kita dapat sinyal sebenarnya, cuma sinyalnya dut-dutan ya, kadang dapat, kadang hilang ya, kadang ada sinyal tapi nggak ada internetnya, lebih sering begitu ya. Dan untuk signal provider HP kemarin XL kita nggak sampai basement ya, nggak sampai bawah ya, nggak sampai kamar. Jadi kalau kita mau dapat sinyal kita mesti keluar dulu dari kamar. Nah, di sini ada nakes ya, nakesnya isinya seperti ini ya, dan colokan chargeran banyak karena setiap bed itu sebelahnya pasti ada colokan chargeran, kanan kiri yaitu ada colokan tuh ya, kanan, tengah, kiri semuanya dapat colokan ya. Nah, di sana juga ada tuh nakes. Jadi ini banyak banget colokannya. Nah, ini lemari yang kedua ya, lemarinya ini sama aja, lemari sama yang lemari di awal, isinya kurang lebih sama aja, cuma posisinya aja yang beda ya. Nah, ini dia untuk posisi air mineralnya, dia di sebelah lemari, ada cangkir gelas 2 ya, ada sendoknya juga 2, ada kopi, teh, air mineralnya ada 4, ada kettle-nya ya, kettle pemanas air ya. Jadi ini sesuai dengan kapasitas kamar. Dan di bawahnya ini ada slippernya nih tuh ya, slippernya ada di bawah sini ya. Dan ini TV-nya masih ada kabel untuk siaran TV-nya. Jadi kita ada dapat 2 remote ya. Sini ada remote untuk decodernya dan remote untuk TV-nya ya. Kemarin kita nggak bisa pencet itu untuk tombol-tombol yang ada di remote-nya, nggak tahu tuh baterainya kemarin habis atau gimana ya. Jadi kita pencet manual dan kita coba pakai remote decodernya baru bisa ya, remote yang decoder untuk ganti channel siarannya, siaran TV digital ya. Dan ini untuk menu makanan dan minuman yang kita bisa pesan dari cafe yang ada di atas. Jadi nanti bisa diantar ke kamar atau kita mau ke atas juga bisa. Nah, ini untuk siarannya seperti ini, siarannya TV digital biasa atau nasional ya. Jadi kemarin kita nggak banyakkan nonton ya. Jadi kemarin kita lebih banyak keluar karena kita ngincar kolam renangnya yang kayak waterboom gitu ya. Nah, ini posisi kamarnya seperti ini kalau dilihat secara langsung ya, tuh ya. Jadi bednya 4 berhadap-hadapan, jadi kayak barak gitu modelnya ya, cuma lebih kecil dan nggak ada jendelanya di kamar ini. Dan sekarang kita mau ke kamar mandinya. Kamar mandinya seperti ini karena ini sebenarnya untuk panti, jadi untuk tempat showernya terpisah ya. Dan ini yang pertama adalah tempat shower, ada dudukan untuk orang tua duduk ya.
Nah, ada showernya di sini. Ini minusnya tempatnya kecil banget, sempit banget ya. Ini saya kemarin aja kesempitan ya, mau mandi itu agak sempit ya, karena ini pintunya terlalu mepet ya, terlalu mepet. Jadi kalau kita mau nutup pintu itu badan kita agak miring dulu baru bisa ditutup ya, terlalu sempit banget. Dan itu buat naruh pakaian belum, naruh sabun belum, anduk juga belum, itu ada di belakang pintu ya. Dan di sini air panasnya cepet ya, dan ada sabun atau sampo juga di sini ya tuh. Cuma minusnya tempat showernya ini terlalu sempit ya, karena itu ada pintu juga ya, jadi sempit banget. Nah, untuk toiletnya ada di sini ya, toiletnya. Nah, ini dia. Jadi malah toiletnya yang besar ya dibandingkan tempat showernya. Kalau menurut Kakak Sabila mending digabungin aja sekalian daripada dipisah-pisah begini. Jadi kalau buat shower lebih baik digabung aja sih menurut Kakak Sabila ya. Karena kalau dipisah yang satunya itu showernya terlalu sempit banget ya. Badan kita sempit, apalagi kalau yang badannya mohon maaf lebih gemuk, lebih besar daripada badan saya. Dan selesai kita mereview kamar, sekarang kita ke fasilitas hotel ya. Di sini yang utama yang saya senang adalah kolam renangnya. Kolam renangnya besar banget kayak waterboom. Dan sekarang kita keluar dari gedung hotel, kita ke arah parkiran atau pintu masuk. Sebelah kirinya ini ada cafe, resto, dan swimming pool. Nah, ini kita ke arah sini ya. Jadi ini untuk swimming poolnya ini orang luar juga bisa tanpa perlu menginap di hotel. Jadi kemarin saya tanya untuk yang menginap gratis, tapi kalau orang luar yang nggak nginap itu bayar 25.000 di weekend ya, dan 20.000 di weekday. Jadi 25.000 di weekend, 20.000 di weekday ya. Hari biasa itu 20.000, untuk Sabtu Minggu hari libur itu 25.000 ya. Nah, ini kolam renangnya seperti ini ya, ada kolam renang anak-anak, ada kolam renang dewasa, dan juga ada seluncurnya juga ya. Jadi seluncurnya untuk orang dewasa ada, anak-anak ada ya, dan itu ada kolam renang panas juga. Nah, ini ada ruang bilasnya, kita mau lihat ruang bilasnya atau toiletnya dulu. Untuk yang laki-laki seperti ini, yang perempuan saya nggak rekam ya. Dan ini ada lokernya di sini ya, ada tempat ganti pakaian, ada ruang bilas, dan ada toiletnya juga. Ini ruang bilasnya ya, ada 4 shower di sini. Nah, ini lagi sepi kemarin. Nih toiletnya ada yang jongkok, ada juga yang duduk ya untuk toiletnya. Jadi toiletnya ada yang jongkok dan ada yang duduk. Nah, ini showernya. Dan ini adalah toilet duduknya. Sedangkan ini adalah tempat untuk berganti pakaian ya. Nah, ini dia. Dan untuk kolam renangnya yang anak-anak ini anak-anak pasti senang ya, karena dia embernya juga ada di atas tuh, ember showernya. Jadi kalau berapa menit kalau dia sudah penuh, dia akan tumpah ya ember yang ada di atas itu. Namanya apa sih kalau di ini ya. Nah, ini banyak mainan-mainannya, dan untuk anak-anak mesti diawasi karena kolam renang yang dewasanya itu ada di sebelah. Jadi mesti diawasi ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan kita naik ke atas nih. Tuh yang sebelah sana juga ada gedung pertemuan. Kemarin lagi ada pertemuan di sebelah sana, tapi kita nggak bisa review karena ditutup sama penjaganya ya, kita nggak bisa lihat. Nah, ini ada slidingnya, bisa buat anak-anak juga, buat dewasa juga bisa tuh ya. Jadi untuk ke arah kolamnya beda nih anak-anak, tapi bisa dia ke sana. Tapi karena kolamnya itu nggak terlalu dalam ya untuk yang seluncur ini tuh ya. Marsha sama Meka seluncuran nih tuh ya. Jadi cuma sepinggang anak kecil ya. Ya, di sini juga ada kafe dan restorannya. Jadi yang menunggu anaknya bisa pesan makanan juga di sini itu ya, ada resto dan makanan-makanan juga di situ ya, kafenya. Ini kolam renang yang dewasanya, ini kurang lebih dalamnya sepinggang orang dewasa tuh, kakak bisa lihat ya, kurang lebih 1 meter. Nah, dan di sini juga ada untuk whirlpoolnya atau pemandian air panas ya, kolam air panas. Ini kemarin saya coba, saya pegang itu panas ya, airnya lumayan hangat ya.
Nah ini kemarin gak ada yang kesini karena anak-anak mungkin gak ada yang senang ya kalau sini, karena di sini kan daerahnya nggak terlalu dingin, daerahnya panas, jadi kolamnya lebih yang ke kolam yang dingin. Nah ini untuk tiket masuknya kakak bisa lihat untuk whirlpoolnya ya. Jadi sebenarnya ini berbayar, cuma karena kemarin kita review aja, kita nggak bayar ke dalam ya, cuma rekam aja. Nah ini kolam yang dewasanya dari sudut yang lain, jadi besar banget kolam renangnya. Jadi kalau kakak mungkin bingung mau kemana, mau berenang yang hemat ya lebih baik ke sini karena ini murah meriah ya, kolam renangnya besar dan di dalam juga nggak ada larangan untuk bawa makanan kemarin ya, jadi bebas-bebas saja. Nah sekarang kita malamnya ini mau ke cafe atas, kita mau makan malam ya. Ini sudah kembali ke hotel, kita mau pesan makan malam di atas. Dan begini kondisi di atas ya, ini di restoran atau di kafenya di lantai paling atas, viewnya bisa ngeliat city light ya, dan ini outdoor banget, bisa ngeliat pemandangan di luar city light tuh ya. Itu kita bisa lihat Sumarekon dari sini ya, tuh di bawah itu masih ada syuting, ternyata tenda merah itu masih syuting. Jadi kita ngeliat dari atas sini tuh ya, viewnya bagus banget kalau malam. Ini sayang banyak asap jadi nggak terlalu kelihatan ya. Nah ini untuk bagian dalamnya, jadi ada yang outdoor ada yang indoor ya. Yang indoor pakai AC, yang outdoor angin sepoi-sepoi gitu ya. Tuh ini bagian indoornya. Nanti besok pagi kita juga sarapan di sini ya. Jadi kita bisa sarapan juga di sini besok pagi, makannya di sini. Ya, dan kemarin kita pesen makanan ringan dan hot coklat ya, ada di sini kita bisa pesen. Nah untuk harga makanannya nggak terlalu mahal, nanti kakak bisa lihat di menunya ya. Nah, bapak ibunya ngemil, anaknya bisa main sambil makan di sini tuh. Ada playgroundnya juga di bagian atas ya. Jadi anak-anak pasti nggak bete karena ada playgroundnya juga di sini. Dan minuman kita sampai nih, hot coklat sama kentang sosis. Cuma kentang sosisnya nggak saya rekam ya karena nyangkut di meja sebelah. Ya, nah ini bagian spot-spot foto yang ada di sini malam hari. Dan untuk siang harinya kita lihat seperti ini. Jadi viewnya di pagi hari seperti ini ya, atau siang hari kita bisa lihat di sana itu ada Gunung Salak atau Gunung Gede, Gunung Pangrango ya. Sebelah kanan ini adalah pegunungan Gunung Gelis ya, tuh ya, hijau-hijau semua, dan sekelilingnya ini kebun-kebun semua loh ya. Banyak villa juga cuma nggak kelihatan ya villa-villanya ya dari sini ya. Dan ini kita sarapannya ya. Untuk menu-menunya bisa dilihat sendiri ya, saya nggak mau banyak ngomong. Kakak bisa lihat sendiri di sini ada minuman-minuman panas dingin ya, dan makanan-makanan tradisional. Ada makanan, ada kopi, ada kue ya, ada roti, ada macam-macam. Pokoknya kakak lihat sendiri saja ya.
Itu dia sarapan yang kita dapat di pagi hari ya. Dan sekarang kita mau lihat di lantai bawah, ini tempat syutingnya tuh ya. Ini di belakang lobby ya, di bawah lobby, di bagian bawah, di bagian belakangnya. Nah ini dia tuh, ini jadi sudah di set seperti rumah ya, padahal ini hotel loh tuh ya. Saya nggak mau bongkar rahasia sebenarnya, tapi karena kemarin kita review hotel, nggak mungkin kan nggak keliling kan, pasti saya keliling ya. Nah ini pemain-pemainnya tuh ya. Ini kemarin malam sempat ketemu nih, habis dari restoran nih, ketemu sama Nadia, dan Nadia sempat ditegur, "Halo adek," katanya, lagi mau syuting waktu itu ya. Karena kita takut ganggu, kita langsung masuk ke ruangan atau ke kamar kita ya, karena kita ngelewatin tempat set syutingnya itu ya, di depan lift pas ya. Dan ini ada foto-foto artis-artis yang syuting saat itu ya, jadi setnya seperti di rumahnya dia gitu ya. Kalau kakak pengen tahu sinetronnya apa, coba komen di bawah. Saya nggak begitu apal sinetron-sinetron yang ada di Indonesia. Coba kakak yang tahu nih sinetron apa, coba kira-kira komen di kolom komentar di bawah. Ini sinetron apa sih kira-kira ya. Pasti kalau yang sering nonton sinetron, mak-mak pasti tahu nih ya. Nah ini dia salah satu pemainnya. Waktu kita mau check out karena hujan, kita nggak bisa langsung ke mobil, nggak bisa langsung keluar. Nah waktu kita kembaliin kunci, ternyata lagi ada syuting nih ya. Ini di bagian tuh, ini di bagian depan dekat lobby ya. Dan kita nggak boleh berisik ya di depan, sedangkan lagi hujan tuh. Jadi kita nggak bisa ke mobil, kita tunggu hujannya reda baru kita ke mobil. Dan ini lagi syuting, jadi kita sambil nunggu hujan reda, kita mau ke mobil, malah lagi ada syuting. Yaudah kita tonton aja, kita nonton syutingnya ya kan. Tuh yang mau foto-foto mungkin setelah syutingnya selesai bisa minta foto sama artisnya ya. Dan untuk tipe-tipe kamar yang ada di hotel ini kakak bisa lihat langsung di sini, dan harganya kemarin ini harganya seperti ini. Dan untuk harga bisa berubah sewaktu-waktu ya, jadi nggak akan sama terus. Nah mumpung masih murah, kakak bisa lihat di sini harganya, buru-buru aja dicek ya dan di booking. Nah ini aplikasinya, aplikasi yang burung biru itu ya. Saya nggak mau nyebutin mereknya apa karena saya kemarin pesennya lewat situ, jadi saya fotonya lewat situ ya. Saya nggak bisa sebut namanya aplikasinya, yang penting burung biru ya, karena saya nggak di-endorse sama dia. Dan sekarang ini kita mau pulang, ini kita ke arah villa yang akan jadi tempat acara kita silaturahmi sama keluarga besar yang ada di Gunung Gelis ya. Saksikan di video selanjutnya. Dan sekian dulu video dari kakak Sabila, mudah-mudahan bermanfaat buat kakak-kakak semua yang cari hotel di daerah Gunung Gelis Bogor yang anti macet ya. Silakan mampir ke sini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.